Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam penemuan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian renungan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami ya Bapak, boleh semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Shalom pagi. Pagi hari ini saya membawakan tema tentang kenaikan Tuhan Yesus ya, yang 10 hari ini kita akan mengalami namanya pencurahan hari Roh Kudus. Maknanya adalah makna Roh Kudus ya, makna Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lihat di dalam kenaikan Tuhan Yesus ya, perihal kenaikan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya. Itulah ada satu pribadi Tuhan Yesus, di mana sosok pribadi Tuhan Yesus itu dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, dan terakhir adalah kenaikan Tuhan Yesus. Itu membawa pengaruh yang luar biasa sebagai kita sebagai pengikut anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, di mana mengalami kita melihat kelahiran Tuhan Yesus yang di mana dia menebus setiap dosa manusia ya. Setiap dosa manusia itu ditebus melalui kelahiran dan kematian. Kematian Tuhan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa, membawa pengaruh bagi orang percaya, di mana dengan kematian dan kebangkitannya manusia itu, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang kekal yang luar biasa, makanya dia setelah dia mati dia bangkit. Setelah dia bangkit dia naik ke surga. Jadi luar biasa ya pribadi Tuhan Yesus ini, semuanya kita rayakan hari peringatan-peringatan tersebut, dan kita semakin percaya dengan karena kebangkitan itu membawa kuasa saudara ya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu yang membawa kuasa bagi setiap orang percaya. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Di sini ada kenaikan Tuhan Yesus, dia naik ke surga. Pada saat dia berkumpul bersama murid-muridnya, dia terangkat ke surga ya. Jadi makna penting daripada kenaikan Tuhan Yesus ini, karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada penolong yang dia turunkan kepada muka bumi ini untuk menolong setiap umat percaya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga ya karena emang dia Tuhan Allah ya, karena dia berasal dari surga dan dia kembali kepada surga ya Tuhan. Yang kedua adalah makna daripada kelahiran kenaikan Tuhan Yesus ini adalah ya, dia menyediakan tempat bagi orang percaya saudara. Jadi begitu banyak tempat di surga ya, tetapi mungkin penghuni masih sedikit, itu orang-orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan yang akan terangkat tuh masih sedikit ya saudara. Jadi marilah kita senantiasa menghadirkan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan pada saat dia naik ke surga. Dia memberikan pengganti, itu pengganti Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan selalu penolong, selalu penguat, selalu hal-hal yang baik yang diberikan Roh Kudus, memberikan kekuatan, kemampuan, itu Roh Kudus semuanya. Roh Kudus yang lakukan. Jadi mari kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi kok Tuhan pasti berikan kuasa Roh Kudus itu dalam setiap orang percaya. Namanya juga Roh Kudus ya, pasti hidupnya juga mau di hati-hati yang kudus, hati-hati yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita bukan secara agamawi, secara Kristen, tetapi Tuhan mau Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita yang boleh dibilang kudus ya. Jadi tidak di dalam hidup dalam kenajisan, tidak hidup di dalam hal-hal yang tidak baik menurut firman Tuhan. Jadi selalu kudus, sehingga Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Sungguh sangat terasa saudara ya, kalau kita punya Roh Kudus, makanya kita berbeda dengan orang-orang yang lain yang di luar Tuhan. Kenapa? Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Roh Kudus itu selalu menjadi penolong. Dia selalu memberikan sinyal ya, kalau sesuatu yang tidak baik atau sesuatu hal yang tidak baik, dia pasti nyatakan saudara ya. Jadi makna daripada kenaikan yang pertama adalah karena dia Allah, dia harus kembali kepada, dia berasal dari surga, dia harus kembali kepada surga. Yang kedua, dia sedang
dia naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Mari saudara kita ambil bagian, kita hidupkan firman dan hidupkan Roh Kudus dalam diri kita. Kita terus membangun hubungan yang baik bersama dengan Roh Kudus. Pagi hari kita mengucap syukur, beraktivitas, sertakan Roh Kudus dalam setiap perjalanan hidup kita ya saudara. Karena dia sungguh penolong di saat mungkin manusia tidak bisa menolong kita, manusia terbatas menolong kita, tetapi kita berseru panggil Tuhan, panggil Roh Kudus yang di dalam diri kita yang akan berkarya dalam hidup kita. Saudara, mari dalam pencurahan Roh Kudus ini mungkin kobarkan lagi ya, yang sudah mendapatkan Roh Kudus, yang sudah bisa berbahasa roh atau apa, terus tingkatkan lagi sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan sangat berbeda deh. Saya rasakan nih, hidup saya tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan tuh kayaknya sia-sia. Kenapa? Setiap bangun pagi, setiap hari kita harus mengucap syukur ya, biarlah roh yang di dalam kita tuh lebih besar sehingga dia yang akan memberikan kita kemampuan melewati mungkin masa-masa di mana kesulitan kita, masa-masa di mana tekanan hidup kita, masa-masa yang harusnya di dalam kehidupan kita tuh banyak batu-batu kerikil, batu-batu terjal harus kita lewati. Dengan bantuan Roh Kudus dia akan memberikan dan memampukan kita ya saudara. Terus bangun hubungan baik dengan kita, biarlah makna kenaikan Tuhan Yesus ini kita percaya bahwa dia menyediakan tempat yang terbaik di surga untuk kita. Mari saudara, mungkin kalau secara dunia kita jor-jorannya jadi sales marketing ini, marketing mana kita di dunia ini ya saudara, kita jadi marketing salesnya Tuhan Yesus, di mana kita beritakan firman, beritakan Injil, beritakan kebaikan Tuhan Yesus. Saya senang ya bersaksi di lingkungan kerja saya ya, yang mayoritas tuh pegawai semua laki-laki, yang bandel-bandel, yang ini masa-masa remaja mereka 19, 18 sampai 20 tahun itu ya, lagi bandel-bandelnya. Saya rindu ya mereka satu saat percaya kepada Tuhan. Jadi dimanapun saya berada, saya selalu memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin kalau kita berkhotbah gimana dia nggak ngerti ya saudara ya. Mungkin kalau kita gimana berkorban mungkin dia nggak ngerti lah karena di luar Tuhan ya. Tetapi kalau kita memberitakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya biar kuasa Tuhan Roh Kudus itu sendiri menjamah hati mereka ya, sehingga suatu saat mereka boleh diselamatkan, dipercaya. Terus bangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus karena dia adalah penolong yang setia. Demikian renungan pagi hari ini saudara, biar menjadi kekuatan buat kita semua. Kita boleh tetap kuat, tetap semangat, terus layani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, boleh sebentar kami akan beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Biar Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kami, memelihara hidup kami, terus bertata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami beraktivitas pagi hari ini Tuhan pimpin dari pagi hingga sore nanti, semuanya ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.